Shalom, pagi ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Lukas 7, ayat 12 dan 13, demikian bunyinya. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baru baca adalah peristiwa di mana ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seorang janda yang baru saja kehilangan anak laki-lakinya, anak satu-satunya yang meninggal dalam usia muda. Nah, saudara, lalu kemudian Yesus membangkitkan anak dari janda di Nain ini. Satu peristiwa mujizat yang besar, yang lebih besar dari mujizat yang lain seperti kesembuhan ataupun ketika Yesus mengusir setan. Mengapa? Karena saudara, peristiwa membangkitkan orang dari kematian ini adalah sesuatu yang menyatakan kebesaran Tuhan, keilahian Kristus. Saudara, kematian menjadi satu masalah yang terbesar bagi manusia. Karena tidak ada satu cara apapun yang diketahui oleh manusia untuk mengatasi masalah ini, untuk membangkitkan orang dari kematian. Sehingga ketika Yesus membangkitkan anak dari janda di Nain ini, Yesus sekali lagi menyatakan tentang siapa dirinya, yaitu keilahiannya, sehingga ia berkuasa atas kematian dan membangkitkan anak dari janda di Nain ini. Saudara, karena Yesus adalah Tuhan, maka ia berkuasa membangkitkan anak dari janda di Nain ini. Dan karena Yesus adalah Tuhan, maka kita juga boleh menaruh seluruh pengharapan kita kepada Dia. Saudara, hal yang kedua yang kita pelajari dari peristiwa ini adalah bahwa Yesus melakukan hal ini karena hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada janda di Nain ini. Saudara, kita tahu bahwa wanita ini baru saja kehilangan anak laki-lakinya yang satu-satunya. Saudara, paling tidak ibu ini mengalami dua kehilangan. Yang pertama, dia kehilangan akan pengharapannya di masa depan. Karena sebagai janda, tentu saja dia berharap bahwa anak laki-laki satu-satunya ini satu hari kelak akan merawat dia di masa tuanya. Tetapi sekarang harapan itu hilang karena anak tunggalnya sudah mati. Yang kedua, saudara-saudara, ibu ini atau janda ini juga kehilangan relasi kasih dengan orang yang paling dekat dengan dia. Satu-satunya anggota keluarganya yang masih tersisa, yaitu anak laki-lakinya ini sudah meninggal dunia. Sehingga ia pun juga kehilangan komunitas, orang-orang yang terdekat dengan dia, yang dia bisa kasihi dan yang mengasihi dia. Saudara, ketika Tuhan Yesus membangkitkan anaknya, maka Tuhan Yesus memulihkan pengharapannya untuk masa depannya ada seorang anak yang akan merawat dia, memulihkan relasi kasihnya sehingga ada orang yang dia kasihi yang juga memperhatikan dia seumur hidup dia. Nah, saudara, Yesus menyatakan kuasanya yang digerakkan oleh belas kasihan kepada janda di Nain ini. Saudara, kita belajar dari peristiwa ini teladan Tuhan yang melayani orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk janda di Nain ini, karena hatinya yang tergerak oleh belas kasihan. Sebagai murid-murid Tuhan, kita pun dipanggil untuk melayani orang-orang yang ada di sekitar kita, dan kita dipanggil untuk melayani dengan hati yang berbelas kasihan. Ada banyak orang di sekitar kita yang juga mempunyai persoalan yang berat. Entahkah karena mereka itu sudah kehilangan pengharapan, ya, mereka sudah kehilangan relasi kasih dalam kehidupan mereka, karena orang-orang sekitar mereka yang meninggalkan mereka, atau karena persoalan yang begitu berat yang menimpa mereka. Kita dipanggil untuk boleh menjadi berkat bagi mereka. Bukan karena kita mampu, tetapi oleh karena ada Tuhan yang berada dalam diri kita, yang menggerakkan kita oleh kasih-Nya, dan memampukan kita oleh kuasa-Nya. Sehingga kita dipanggil untuk menguatkan mereka yang putus asa, menghibur mereka yang kehilangan pengharapan, supaya mereka kembali memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Membawa mereka kepada Tuhan dan mengenal Tuhan, sehingga pengharapan mereka boleh dipulihkan. Mengasihi mereka, memperhatikan mereka, sehingga mereka kembali memiliki komunitas orang-orang yang memperhatikan dan mengasihi mereka. Saudara, kita sadar diri kita yang terbatas. Secara manusia kita merasa tidak sanggup melakukan tugas itu. Oleh karena itu kita harus bersandar pada kuasa Tuhan yang sanggup membangkitkan orang mati itu, yang juga akan memampukan kita untuk mempunyai hati yang berbelas kasihan sehingga kita dapat menjadi berkat bagi mereka
yang membutuhkan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.